Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 1 yang membahas tentang fertilisasi, nidasi, dan bagian nidasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami beranggotakan 10 orang yang diantaranya yakni Airmas Setia Nafiatunisa, Aisyah Adora Sukma Aryana, Alia Putri Purnama Ningrum, Amanda Dian Permatasari, Arafi Dafa Agustiani, Vina Faizatul Muna, Latifah Nur Aisyah. Guys, diulangin lagi, maaf, keliru. Boleh nggak? Sok. Aman. Yuk mulai. Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni fertilisasi, nidasi, dan bagian nidasi. Nah, anggota kelompok kami sendiri, yakni terdiri dari Airmas Setia Nafiatunisa, Aisyah Adora Sukma Aryana, Alia Putri Purnama Ningrum, Amanda Dian Permatasari, Arafi Dafa Agustiani, Vina Aizatul Muna, Latifah Nur Aisyah, Rani Rahmawati, dan saya sendiri, Riva Nur Damayanti, serta Zerlin Juliana Eka Putri. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saudara kami, yakni Rani Rahmawati. Kepadanya disilahkan. Oke, langsung aja. Kehamilan merupakan suatu peristiwa alamiah yang terjadi setelah adanya pembuahan sel telur yang telah matang dengan sel sperma. Di mana pendahuluan di sini adalah adanya materi filtrasi dan juga nidasi atau implantasi. Merupakan sebuah proses menempelnya embrio atau tahap blastosis pada endometrium induk, yaitu dinding rahim, sehingga terjadi hubungan antara selaput ekstra embrionik dengan selaput lendir rahim atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan peleburan ovum atau inti sel telur dengan inti sel spermatozoa atau proses pembuahan, sehingga membentuk sel tunggal atau disebut dengan zigot. Langsung fertilisasi. Allah, cantik macam. Diulangin aja lah. Ayo. Males aku ini lama. Diulangin aja ya. Gimana? Soalnya berhenti lama banget. Iya, nanti langsung nyaut-nyaut gitu ya, guys. Biar nggak ngedit. Alia, kamu on Al. Ayo dong, aku mau penyuluhan nih. Kalian mah. Iya, ayo, makanya ini aku juga
juga. Ini urutannya, kalau di urutan yang tadi Aisyah dulu. Aisyah Adora baru Alia. Bentar, Aisyah udah gabung belum? Suara aku Aisyah udah gabung. Pakai paketan lah, paketan. Suaramu putus-putus. Isi. Diulangin aja ya kalau gitu. Sok, Enggal. Oke, bentar. Udah siap semua belum? Vina udah. Vina. Aisyah, Tia. Ingetin ya, yang job desk-nya apa? Yuk, mulai yuk. Udah kan? Oke, tak mulai ya. Bentar. Ke ini dulu. Share recordnya udah, Man? Udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang fertilisasi, nidasi, dan juga bagian dari nidasi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini kami beranggotakan 10 orang yang diantaranya yakni yang pertama ada Airma Setiana Fiatunisa, Aisyah Adora Sukma Aryana, Alia Putri Purnama Ningrum, Amanda Dian Permatasari, Arafi Dava Agustiani, Vina Aizatul Muna, Latifah Nur Aisyah, Rani Rahmawati, Zerlin Yuliana Eka Putri, dan saya sendiri yaitu Rifan Nur Damayanti. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rani Rahmawati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pendahuluan. Kehamilan merupakan suatu peristiwa alamiah yang terjadi setelah adanya pembuahan sel telur yang telah matang dengan sel sperma. Kemudian, nidasi atau implantasi merupakan sebuah proses menempelnya embrio atau tahap blastosis pada endometrium induk atau dinding rahim, sehingga terjadi hubungan antara selaput ekstra embrionik dengan selaput lendir rahim atau sering disebut sebagai tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan peleburan ovum atau inti sel telur dengan inti sel spermatozoa atau proses pembuahan, sehingga membentuk sel tunggal atau disebut dengan zigot. Fungsi fertilisasi: 1. Dapat mengaktifasi sel telur agar dapat memulai proses pembuahan. 2. Dapat menurunkan materi genetik dari pihak pria dan ke pihak wanita pada anak. Yang ketiga, dapat membuat jumlah kromosom dari bagian haploid menjadi diploid kembali. Dan yang keempat, dapat menentukan jenis kelamin anak saat pembuahan terjadi. Spermatozoa atau sel mani dengan kepala lonjong dan sedikit gepeng hyaluronidase dan panjangnya 10 kali panjang kepala dapat bertahan hidup selama 3 jam dalam genitalia. Spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama kepala atau kaput yang mengandung bahan nukleus, yang kedua ekor yang berguna untuk bergerak, dan yang ketiga bagian silindrik yang menghubungkan kepala dan ekor. Adanya hubungan atau kontak fisik antara sperma dengan sel telur. Kemudian terjadi pengaturan saat pemasukan sperma ke dalam sel telur. Yang ketiga, terjadi peleburan
bahan genetik dari sperma, dan juga sel telur. Kemudian yang terakhir, terjadi aktivasi secara metabolik telur untuk dapat melalui perkembangan atau pembuahan. Pada fertilisasi mencakup 3 fase. Ada penebusan korona radiat, yang kedua penebusan zona pelusida, yang ketiga fusi oosit dan membran sel sperma. Proses fertilisasi sendiri ada yang pertama sel telur. Sel telur yang dapat dibuahi adalah jenis sel telur yang sudah matang. Proses pematangan berada di dalam ovarium. Pada ovarium terdapat berbagai sel telur muda yang dinamakan folikel. Yang kedua ada sel sperma. Pada bagian sel sperma sama seperti sel telur, yaitu hanya sperma matang yang dapat melakukan pembuahan. Pada ejakulasi. Proses ejakulasi ditandai dengan keluarnya cairan semen yang mengandung sperma dalam vagina. Terjadinya kapasitasi spermatozoa. Proses penyelamatan sperma pada sistem organ wanita, maka sperma akan mengalami kapasitasi. Ada difusi sperma dan ovum. Sel telur teraktivasi, maka dinding sel telur terbentengi dari sel sperma lain. Selanjutnya yakni nidasi. Nidasi adalah proses tertanamnya hasil pembuahan ke dalam endometrium. Awalnya, sel telur yang telah dibuahi membelah diri menjadi embrio dan bergerak perlahan menuju rahim. Setibanya di rahim, embrio akan menempel dan tertanam di dinding rahim. Inilah yang disebut dengan proses nidasi. Selanjutnya ada efek dari nidasi itu flek implantasi yang kerap dikira seperti haid. Yang kedua ada gejala yang mungkin muncul dan juga menandakan kehamilan seperti kram perut, haid terlambat, kembung, dan sensitif terhadap aroma tertentu. Kemudian proses nidasi yang pertama, dengan masuknya inti spermatozoa ke dalam sitoplasma, Vitellius membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan metafase. Kemudian proses pemecahan dan pematangan mengikuti bentuk anafase dan telofase sehingga pronukleusnya menjadi haploid. Kemudian pronuklus spermatozoa dalam keadaan haplofit saling mendekati dengan inti ovum yang kini haplofit dan bertemu dalam pasangan pembawa tanda dari pihak wanita dan pria. Kemudian setelah penemuan kedua inti ovum dan spermatozoa terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya. Selanjutnya, seiring dengan pembelahan inti, hasil konsepsi terus berjalan menuju terus. Hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum yang besarnya 0,1 mm dan disebut stadium morula. Kemudian yang ketujuh, selama pembelahan sel di bagian dalam terjadi pembentukan sel di bagian luar morula yang kemudian berasal dari korona kariata yang menjadi sel trofoblast. Untuk proses nidasi selanjutnya yakni ketika sel troflobuhannya mampu mengeluarkan harmonik korionik dan gonadotropin yang mempertahankan korpus luteum gravidarum. Nah, yang selanjutnya yakni ada pembelahan berjalan terus dan di dalam morula terjadi ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan berjalan yakni ketika blastula dengan filikorea dilapisi sel trofoblast telah siap untuk mengadakan nidasi. Yang sementara itu, fase sekresi endometrium telah makin banyak mengandung glikogen yang disebut DESI2.
Nah, untuk sel trophoblas sendiri yang meliputi primer villi chorealis melakukan destruksi enzimatik proteolik sehingga dapat menanamkan diri dalam endometrium. Selanjutnya, proses penanaman blastula disebut nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 hingga ke-7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, mungkin terjadi perdarahan yang disebut tanda Hartmann. Untuk yang selanjutnya, nidasi abnormal. Menurut Hill 2013, ada beberapa nidasi yang tidak normal, di antaranya, pertama, kehamilan tuba abnormal situs implantasi atau ektopik kehamilan terjadi jika implantasi dalam tabung rahim atau di luar rahim. Kedua, hidatidosa mole tipe lain dari kelainan adalah ketika hanya lapisan konsepsi trophoblas berproliferasi dan tidak embryoblas. Tidak ada embrio berkembang, ini disebut mola hidatidosa, yang disebabkan oleh kehadiran terus-menerus dari lapisan trophoblas. Konsepsi yang abnormal ini dapat juga menanamkan dalam uterus. Selanjutnya, abnormal plasentasi kelainan dapat berkisar dari anatomi terkait dengan gelar atau situsin plantation, struktur seperti kembar, fungsi plasenta, plasento ibu, efek atau preeklampsia, eritroblastosis janin, dan akhirnya kelainan mekanik terkait dengan tali plasenta atau ari-ari. Baik, mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.